Anggita, di tempat Anda melaporkan saat ini bagaimana dengan ojek? Apakah sudah banyak yang beroperasi di sana? Iya, Julita, dengan dibukanya kembali operasional moda transportasi sepeda motor, baik itu ojek pangkalan dan juga ojek online, mulai hari ini tanggal 8 Juni, saat ini di Stasiun Cawang memang baik itu di pintu atas maupun pintu masuk bawah tempat saya berada saat ini, sudah ada ojek pangkalan yang mangkal di depan pintu masuk, begitu juga dengan ojek online. Namun memang kondisinya tidak seramai seperti sebelum Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar untuk pertama kalinya. Saat ini bahkan kami tidak melihat adanya aktivitas dari penumpang yang menggunakan moda transportasi ojek online maupun juga ojek pangkalan. Mobilitas dari penumpang yang menggunakan ojek online maupun ojek pangkalan ini lebih ramai terlihat sekitar pukul 9 pagi tadi. Dan terkait dengan kembali dibukanya operasional 100% untuk layanan ojek online maupun ojek pangkalan ini mengangkut penumpang, ini tentu ada ketentuan yang dituangkan pemerintah dalam keputusan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yaitu harus memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Di antaranya adalah ojek online wajib menggunakan atribut dari perusahaan aplikatornya, kemudian juga baik itu ojek online maupun ojek pangkalan wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD, berupa masker, kemudian hand sanitizer, dan juga sarung tangan. Begitupun dengan penumpang yang diwajibkan untuk terus menggunakan masker selama masih berada dalam jasa pengantaran dari ojek online ataupun ojek pangkalan. Selain itu, aplikator dari perusahaan layanan jasa ojek online juga diminta untuk menerapkan aturan geofencing penggunaan jaringan satelit GPS ini sehingga ojek online bisa dipantau untuk tidak beroperasi atau keluar masuk ke dalam wilayah yang ditetapkan sebagai zona merah penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Ojek online juga ini dilarang untuk mengantarkan penumpang masuk ke dalam wilayah zona merah penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Kemudian juga selama proses mengantarkan penumpang, ini pengemudi ojek online dan juga ojek pangkalan diminta untuk senantiasa menjaga kebersihan sepeda motor dan juga helm dari penumpang. Dan pengemudi ojek juga diminta untuk rutin terus melakukan disinfeksi begitu selesai melakukan pengantaran terhadap penumpang. Dan jika ojek online maupun juga ojek pangkalan kedapatan melanggar aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta ini, maka mereka bisa dikenakan denda mulai dari minimal Rp100.000 hingga Rp500.000, dan juga bisa juga dikenakan sanksi berupa kerja sosial, yaitu membersihkan fasilitas umum dengan menggunakan rompi pelanggar PSBB, dan yang terakhir ada juga sanksi berupa penindakan derek, yaitu menderek motor pelanggar ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang telah disiapkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Julita. Ya, Anggita, bagaimana dengan protokol kesehatan? Apakah sudah diterapkan oleh para pengemudi ojek? Ya, terkait dengan protokol kesehatan, yaitu seperti menggunakan masker, kemudian menggunakan hand sanitizer. Ini memang kami melihat sebagian dari pengguna jasa ojek online dan juga ojek pangkalan ini memang ada yang mematuhi seperti menggunakan masker, begitupun dengan pengemudi ojeknya sendiri. Namun hanya sedikit sekali yang mematuhi aturan protokol kesehatan lainnya, yaitu seperti menggunakan pembatas plastik atau partisi di antara pengemudi dan juga penumpang. Tadi kami melihat hanya satu driver saja yang menerapkan protokol kesehatan tersebut. Lalu protokol kesehatan lainnya, adapun contoh protokol kesehatan yang diterapkan oleh aplikator layanan jasa ojek online, selain driver wajib menggunakan masker, sarung tangan, dan hand sanitizer, adalah penumpang wajib untuk menggunakan helm pribadi berstandar SNI. Namun dari tadi kami berada di sini hanya ada 1 hingga 2 penumpang saja yang membawa helm pribadi selama menggunakan jasa ojek online. Dan terkait dengan protokol kesehatan lainnya juga adalah menggunakan partisi, dan tadi kami hanya menemukan satu driver saja dari salah satu layanan jasa aplikator ojek online yang mengikuti atau menaati protokol kesehatan tersebut. Tentu ini baru hari pertama, Julita, mungkin saja ini sosialisasi yang diterapkan belum merata sehingga belum semua penumpang tahu bahwa dalam menggunakan jasa ojek online ini harus menggunakan helm pribadi. Julita.
Ya, kita harapkan ke depannya para pengemudi ojek online lebih taat terhadap protokol kesehatan. Terima kasih Anggita untuk informasinya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu dia Anggita, Wulan Dewi serta juru kamera Haryadi Jamal dari kawasan Cawang, Jakarta Timur.